Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang tugas sistem pakar yang berjudul diagnosis penyakit mulut gigi menggunakan bahasa klinis. Sistem pakar sebagai sistem yang mengadopsi kepakaran manusia ke dalam komputer memiliki kedudukan strategis sebagai sistem yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di bidang kedokteran. Sulitnya menentukan jenis penyakit karena rumitnya berbagai gejala dapat dibantu dengan mempresentasikan suatu penyakit ke dalam bahasa pemrograman. Pada sistem pakar ini dikembangkan suatu metode untuk mendiagnosa 18 jenis penyakit mulut dan gigi berdasarkan 40 jenis gejala yang mengiringinya. Lingkungan pengembangan sistem pakar pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman CLIPS. Penyakit mulut dan gigi dapat ditentukan dengan melihat berbagai gejala yang mengiringi penyakit tersebut. Berbagai fakta dan aturan untuk setiap jenis penyakit ditanamkan pada program agar mampu menentukan jenis penyakit yang cocok sesuai dengan gejalanya. Pada penelitian kali ini, gejala yang mengiringi penyakit mulut dan gigi dirangkum di 40 jenis. Kumpulan gejala ini digunakan untuk membedakan 18 jenis penyakit mulut dan gigi. CLIPS dipilih sebagai lingkungan pengembangan sistem pakar. Juga memiliki fasilitas yang lengkap untuk membangun suatu sistem pakar karena memiliki berbagai fitur seperti editor yang terintegrasi dan debugging tool. Oke, next. Kepakaran. Bahasa Inggrisnya expertise adalah pengetahuan yang ekstensif, meluas yang diperoleh melalui rangkaian pelatihan, membaca dan pengalaman. Pembentukan sistem pakar didasarkan pada suatu ide untuk mentransfer pengetahuan pakar atau sumber kepakaran yang lain ke dalam komputer. Pengetahuan yang tersimpan ini selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan kepakaran tertentu. Sistem pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan, development environment, dan lingkungan consultation environment. Pembentukan basis aturan dan pembangunan komponen dilakukan pada lingkungan pengembangan, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan sebagai sistem konsultasi oleh orang yang bukan ahli. Nah, ini adalah struktur sistem pakar. Ada dua, yaitu lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Ini adalah rancangan tabelnya. Selanjutnya ada CLIPS, yaitu C Language Integrated Production System. Program expert system yang pertama kali dirilis tahun 1986 dan dikembangkan oleh Software Technology Brand atau STB, NASA, Aurora dan B. Johnson Space Center. Sejak pertama kali dirilis, CLIPS menunjukkan perkembangan yang pesat dan saat ini digunakan oleh ribuan orang untuk mengembangkan sistem pakar di seluruh dunia. CLIPS dilengkapi fitur elemen dasar sistem pakar. Yang pertama ada fact list dan instant list, yaitu memuat berbagai data. Yang kedua, knowledge base, yaitu memuat data base aturan. Yang ketiga adalah inference engine, yaitu mengontrol semua eksekusi aturan, kapan dan aturan mana yang harus dieksekusi. Di sini juga di CLIPS ada 3 cara untuk merepresentasikan pengetahuan CLIPS, yaitu yang pertama rules. Rules itu dirancang untuk pengetahuan heuristik yang berbasis pengalaman. Yang kedua ada dev function dan generic function, yaitu dirancang untuk pengetahuan prosedural. Yang ketiga ada object oriented programming atau OOP, juga dirancang untuk pengetahuan prosedural yang mendukung classes, message handlers, abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Aturan atau rule dapat mencocokkan antar objek dan fakta. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian diawali dengan pengumpulan fakta-fakta mengenai penyakit dan gejalanya. Berdasarkan pengumpulan tersebut, dirangkum penyakit dan gejala yang menyertai penyakit mulut dan gigi pada tabel berikut. Nah,
Nama penyakitnya ada Trenchmouth, Abes periapikal, gingivitis simplex, gingivitis herpetik akut, dan banyak lainnya. Dan untuk gejalanya mulai dari bau mulut, busuk, bibir pecah-pecah, disertai sakit kepala, endapan plak pada kerang gigi, gusi berwarna merah, gusi membengkak, dan lain-lainnya. Untuk lihat data yang lebih tepat, bisa dilihat di slide ke-8. Metode penelitian atau problem solving. Pemecahan masalah problem solving pada sistem ini menggunakan formulasi generate and test dan sistem penyimpulan menggunakan metode forward chaining atau sistem hierarki. Formula generate and generator membangkitkan pemecah yang mungkin, dan tester memotong solusi cabang hierarki memungkinkan menjadi solusi seperti pada gambar di samping. Nah, untuk antarmuka programnya, program mengambil keputusan berdasarkan aturan-aturan yang dibangkitkan dari setiap pertanyaan yang diajukan pada pasien. Gambar di samping adalah penggalan program untuk mengumpulkan data menggunakan. Selanjutnya, antarmuka program. Ketika ciri suatu penyakit tertentu, maka program akan mengeluarkan hasil diagnosa. 1. Setiap jawaban yang berada di setiap pertanyaan akan menghasilkan fakta yang berbeda, dan pertanyaan yang dikeluarkan berikutnya juga berbeda karena penerapan sistem generate and test. 2. Pada algoritma Trenchmouth akan terdiagnosa ketika terjadi kombinasi jawaban dari 8 gejala yang ditanyakan, seperti gambar di samping program Clips. Selanjutnya, hasil dan diagnosa. Tampilan antarmuka komputer dan user terlihat seperti pada gambar. Setiap pasien dihadapkan pada pertanyaan yang mengharuskan untuk menjawab dengan menuliskan Y untuk ya atau T untuk tidak. Seperti ada di gambar berikut contohnya. Slide selanjutnya. Hasil dan diagnosa. Gambar ini memperlihatkan hasil diagnosa spesifik yang menunjukkan ciri-ciri penyakit periodontitis. Namun, terkadang terdapat gejala yang tidak spesifik yang merujuk pada suatu penyakit tertentu. Dalam kondisi ini, program tetap merespon dengan mengeluarkan hasil diagnosa dengan keterangan tambahan tertentu. Bisa dilihat di gambar ini. Slide selanjutnya. Hasil dan diagnosa. Dalam keadaan tertentu, program juga dapat memberi respon bahwa gejala di luar database komputer. Hal ini sangat tergantung pada tahap pemeliharaan program selanjutnya. Penambahan dan update sistem menjadi mutlak diperlukan untuk menghadapi dinamika penyakit dan gejala yang mengiringinya. Bisa dilihat seperti di gambar di samping. Next. Ya, untuk kesimpulannya ini, program pembuatan sistem pakar ini bertujuan untuk membantu user mendiagnosa penyakit mulut dan gigi. Sistem pakar ini tidak dapat 100% dijadikan sebagai final decision dalam menentukan penyakit yang dialami pasien. Penalaran yang diperoleh dari pengalaman yang dimiliki oleh user tetap menjadi faktor utama dalam sistem diagnosa penyakit mulut dan gigi. Namun, hasil program ini akan berusaha mengarahkan user untuk fokus terhadap penyakit yang dialami pasien berdasarkan gejala yang ditimbulkan. Ya, demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.